Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu ingin mempresentasikan bab tentang centrifugal casting dan wire drawing. Untuk pengenalan table of content, bab 1 pengertian menjelaskan tentang apa itu centrifugal casting. Kedua, kelebihan, menjelaskan beberapa keuntungan menggunakan metode centrifugal casting. 3, jenis, menjelaskan ada beberapa jenis dari centrifugal casting. 4, pengaruh putar, menjelaskan tentang pengaruh kecepatan putar terhadap kekerasan dan struktur mikro. Lanjut. 1. Pengertian tentang apa itu centrifugal casting. Centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal merupakan pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Teknik pengecoran sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar. Proses pengecoran metode sentrifugal dilakukan dengan menggunakan cetakan logam atau die casting. Gaya sentrifugal akan mendistribusikan cairan logam yang sudah dituangkan ke dinding rongga cetak. Kemudian membeku dan membentuk produk yang sesuai dengan rongga cetaknya. Pengecoran sentrifugal dapat dioperasikan pada sumbu vertikal maupun horizontal. Lanjut. Kelebihan menggunakan centrifugal casting metode. Untuk keuntungan centrifugal casting akan dibacakan oleh saudara Anom Bintar Pamungkas. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuntungan centrifugal casting. Keuntungan yang pertama yaitu tidak menggunakan sistem saluran, sehingga temperatur pouring bisa lebih rendah dan memiliki yield logam yang tinggi, yaitu mencapai 96%. Yang kedua yaitu laju pendingan terasa searah, sehingga menghasilkan karakter butiran kolumnar. Yang ketiga, laju pendingan yang sangat cepat, sehingga pembekuan lebih cepat dan ukuran butiran yang kecil. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk produksi massal. Lanjut. Terus berbagai jenis dari metode centrifugal casting. 1. Yaitu pengecoran sentrifugal sejati. Pengecoran sentrifugal sejati merupakan salah satu pengecoran yang menghasilkan produk cer berbentuk silinder dengan cara memutar cetakan pada sumbunya. Proses pengecoran dapat dilakukan dengan vertikal maupun horizontal tanpa menggunakan inti atau core. Produk yang dihasilkan dari jenis ini seperti pipa, tabung, bushing, cincin, dan lain-lain. Dan ini adalah bagaimana proses pengecoran sentrifugal sejati. Bisa kita lihat dari logam cair, cairan logam ini akan masuk ke mesin pouring ya, atau yang cetakannya, dan nanti akan mesin itu berputar sehingga si logam tersebut akan akan terbentuk yang ingin diinginkan. Dan di sini mesin ini menggunakan 2 roller. Lanjut. Contoh produk hasil percetakan sentrifugal sejati yaitu ring logam dan silinder besar. Lanjut. Dan akan dijelaskan lagi oleh Mas Ardu. Baik, pengecoran semi-sentrifugal. Pada pengecoran semi-sentrifugal, penuangan dimulai ketika cetakan kemudian cetakan diputar sampai keadaan kecepatan tertentu sehingga pembekuan logam terjadi pada saat cetakan berputar. Produk yang dihasilkan jenis ini seperti roda, puli, dan lain-lain. Next.
Proses semi sentrifugal. Proses pengecoran semi sentrifugal adalah ada berbentuk pasir atau cetakan itu dari pasir bisa atau dari logam yang lain itu logam cair dimasukkan ke dalam benda cetakan tersebut sampai penuh lalu akan diputar dan benda itu akan memenuhi dengan putaran sentrifugal cairan tersebut akan memenuhi bodi cetakan. Next. Contoh produk hasil cetakan semi sentrifugal adalah gear, flywheel, dan track wheels. Next. Pengecoran centrifuging. Pada pengecoran centrifuging, cetakan dirancang dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Next. Proses pengecoran centrifuging hampir sama dengan pengecoran semi sentrifugal dengan benda coran. Next. Pengaruh putar akan dibacakan oleh Sahrul Akbar. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh putar terhadap kekerasan dan struktur mikro. Pengaruh kecepatan putar sentrifugal casting terhadap kekerasan. Dari gambar dapat diketahui bahwa produk coran dapat menjadi lebih keras ketika putaran cetakan dipercepat. Pada kecepatan putar yang tinggi, maka laju pembekuan menjadi lebih tinggi. Pembekuan yang lebih cepat menyebabkan ukuran butir lebih kecil dan logam akan menjadi lebih keras. Selanjutnya yaitu pengaruh kecepatan putar sentrifugal casting terhadap struktur mikro. Seperti pada gambar yang tertera, putaran yang semakin tinggi menyebabkan butiran menjadi lebih kecil atau halus. Pada putaran tinggi, gaya sentrifugal menjadi lebih besar sehingga mampu menahan laju pertumbuhan butir untuk tumbuh dan membesar. Selanjutnya yaitu wire drawing yang akan dibacakan oleh Saudara Bagas. Baik, wire drawing. Wire drawing atau penarikan kawat merupakan suatu proses pembentukan logam dengan cara menarik wire rod melalui dies oleh gaya tarik yang bekerja dari luar dan ditarik ke arah luar dies. Terjadi aliran plastis pada pembentukan ini disebabkan oleh adanya gaya tekan yang timbul sebagai reaksi dari logam terhadap cetakan yang bertujuan untuk mengecilkan diameter batang kawat. Next. Batas reduksi pada wire drawing. Pada umumnya reduksi penampang untuk setiap dies tidak melebihi dari 30-35% untuk mendapatkan diameter akhir dengan total lebih besar dari 35%. Maka diperlukan reduksi ganda atau bertahap untuk mencapai reduksi keseluruhan. Next. Batas temperatur pada wire drawing. Peningkatan temperatur pada operasi wire drawing merupakan hal biasa terjadi. Deformasi plastis dan gesekan menaikkan temperatur kawat hingga puluhan derajat Celcius. Selama proses deformasi, temperatur kawat tidak boleh melebihi 160 derajat Celcius. Maka diperlukan oli atau minyak sebagai pendingin logam. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.